Jenderal Andika Perkasa mulai mencuat dalam peta politik untuk pemilu presiden 2024. Nama Andika Perkasa mulai disebut-sebut politikus Partai Nasdem sebagai calon presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Padahal sebelumnya muncul sejumlah nama pimpinan parpol juga sebagai pendamping Anies Baswedan. Adakah ini sekedar manuver politik belaka yang prematur? Kami akan membahasnya di Kabar Petang kali ini bersama saya, Sira Safira, dan Andromeda Mercury. Pabrik kerupuk di Pesanggerahan, Jakarta Selatan tadi pagi terbakar. Api diduga berasal dari kebocoran tabung gas. Sidang perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice atas dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan, hakim mencecar saat berinisiatif meminta DVR CCTV di sekitar Kompleks Duren 3 yang diamankan oleh Irfan Widianto. Dalam sidang lanjutan hari ini untuk kasus perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Jaksa Penuntut Umum. Untuk laporan terkini dari jalannya sidang, akan kami ajak Anda bergabung bersama dengan Yasmin Rahmadi. Pemirsa, dalam sidang perintangan penyidikan Kamis kemarin, mantan Wakil Kepala Detasmen B di Biro Pengamanan Internal di Propam Polri, Arif Rahman Arifin, menjadi saksi mahkota terhadap terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nur Patria. 23 dimanfaatkan sebagian warga untuk berlibur bersama keluarga. Sejumlah pelabuhan di tanah air dipadati ribuan penumpang. Puncak arus libur Natal dan Tahun Baru di Stasiun Pasar Senen mulai. Lalu bagaimana pantauan arus libur akhir tahun di Stasiun Pasar Senen sore ini? Ada rekan kami Hijul Akbar. Jelang libur akhir tahun, Stasiun Tugu Yogyakarta ramai dipadati calon penumpang. Puncak masa angkutan Natal dan Tahun Baru di Stasiun Tugu diprediksi terjadi hari ini. Pemirsa, terjadi kepadatan penumpang pesawat terbang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengelola bandara memprediksi puncak liburan terjadi pada hari ini dengan destinasi tujuan domestik. Tol Bocimi Seksi 2 digunakan secara fungsional mulai hari ini hingga 2 Januari 2023 mendatang. Pihak kepolisian meminta pengendara mengecek jam operasional. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memberikan penjelasan soal alur pencairan dana hibah. Ribuan kendaraan dari arah Jabodetabek menuju Bandung memadati ruas tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. Arus kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek dari arah Jabodetabek menuju Bandung dan sekitarnya terpantau padat. Antrian kendaraan yang hendak menuju Pulau Bali melalui pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur kian menyiagakan alat material dalam rangka memaksimalkan perbaikan dan pemeliharaan jalur kereta untuk meminimalisir potensi bahaya akibat bencana yang dapat mengganggu perjalanan kereta api. Di Surabaya, Jawa Timur, penumpang kereta api yang akan melakukan perjalanan untuk libur Natal dan Tahun Baru memadati stasiun Gubeng. Baswedan di Pilpres 2024. Nama Andika Perkasa cukup santer terdengar di dunia politik. Di berbagai survei yang dilakukan lembaga survei, elektabilitas mantan Panglima TNI itu berkisar di atas 2,5%. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan nama Andika Perkasa belum pernah dibahas di Koalisi Perubahan sebagai cawapres. Herzaki juga mengklaim bahwa nama Anies dan Agus Harimurti Yudhoyono selalu berada di papan atas capres-cawapres ataupun ketika disimulasikan sebagai pasangan. Lalu seberapa besar peluang kemenangan Anies Baswedan jika berpasangan dengan Andika Perkasa dalam pemilu 2024? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar Negara-negara ASEAN. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin menilai harga beras di tanah air bukan yang termahal dan bukan pula yang paling murah se-ASEAN. Mana respons Indonesia termasuk Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia terhadap data Bank Dunia yang menyatakan harga beras eceran Indonesia lebih tinggi daripada negara-negara di ASEAN. Iya, langsung saja kita menyapa. Data tersebut mungkin kalau di musim panen harga beras bisa turun, tapi tidak benar pula kalau versinya Wapres bahwa harga beras di tanah air ini paling tinggi daripada negara-negara seperti Filipina,
Thailand, kemudian Vietnam. Ya, meski demikian. Menyampaikan kabar berikut ini mengenai Presiden Joko Widodo yang memberikan sinyal akan adanya perombakan Kabinet Indonesia Maju. Namun Presiden belum mengungkapkan waktu pasti perombakan itu dilakukan. Ya, kita langsung menyapa Ketua Umum Perpadi Bapak Sutarto. Pemirsa, kabar petang segera kami lanjutkan usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kabar petang, pohon besar tumbang hingga menimpa 5 orang di Makassar, Sulawesi. Sejak 6 tahun yang menjadi korban penculikan belum juga ditemukan. Komnas Pelindungan Anak pun menyambangi kediaman orang tua Malika di Sawah Besar, Jakarta untuk memberikan dukungan. Sementara kepolisian telah membuat tim khusus untuk mencari keberadaan Malika dan pelaku. Kita ke kabar lainnya, nama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berada di posisi atas berdasarkan hasil musra relawan Joko Widodo di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat. Sementara itu di Gunung Kidul, Yogyakarta, ratusan perempuan mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menjadi capres di 2024. Tanggul Sungai Kaureto di Desa Maurebo, Kecamatan Lapang, Aceh Utara, Aceh. Demikian kabar petang hari ini. Anda bisa mengakses informasi kami di laman tv1news.com. Saya Andrew Meda Merkuri. Saya Sira Safira, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga sudah menikmati kabar petang. Mewakili kru yang bertugas, kami pamit undur diri. Sesaat lagi Caca Anissa akan hadir menemani Anda dalam program Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih, sampai jumpa.